Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang elektrolisis sel atau sel elektrolisis. Nah, sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang salah satu jenis dari sel elektrokimia, yaitu sel Volta. Nah, untuk sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini berbeda dengan sel Volta konsepnya ya. Nah, ini adalah beberapa indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran sel elektrolisis ini. Jadi kalian harus bisa mengamati reaksi yang terjadi di anoda dan katode pada reaksi elektrolisis melalui percobaan. Kemudian juga bisa menuliskan bagaimana reaksi elektrolisisnya ya pada katode maupun anoda dan reaksi selnya. Baik dengan menggunakan elektroda inert maupun aktif atau fase elektrolitnya itu leburan atau larutan. Nah, kita bahas dulu dari segi definisinya. Untuk elektrolisis di sini saya bagi menjadi sel elektrolisisnya dan reaksi elektrolisisnya. Kalian bisa cermati di sini. Sel elektrolisis itu dari segi definisinya merupakan sel yang dirangkai, susunan alat-alatnya itu sudah dirangkai, di mana nanti energi listriknya digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi kebalikannya ya dari sel Volta. Kalau sel Volta itu kan energi kimia atau reaksi redoks yang berlangsung secara spontan yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, di sini kebalikannya di sel elektrolisis. Nah, kalau dari reaksi elektrolisisnya, itu definisinya merupakan reaksi penguraian zat dengan menggunakan arus listrik. Nah, reaksi penguraian ini nama lainnya adalah reaksi ionisasi, yaitu reaksi penguraian zat-zat dalam hal ini adalah elektrolit menjadi ion-ionnya. Jadi ion apa yang dimaksud? Yaitu ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif itu akan bergerak ke katode, di mana katode di sini disebut dengan kutub negatifnya, elektroda negatifnya di sel elektrolisis, dan ion negatif anionnya akan bergerak ke anoda atau elektroda positifnya. Di sini bagan dari sel elektrolisis secara kasarnya seperti ini. Nanti sama seperti sel Volta ada elektrodenya, elektroda positif, elektroda negatif, dan ada dicelupkan ke dalam larutan elektrolit elektrodenya. Nah, kita telaah dulu dari segi konsep perbedaan dari sel Volta dengan sel elektrolisis. Kemarin waktu kalian belajar sel Volta, dari segi definisi kan berbeda ya. Nah, ini menjadi ya. Kalau sel Volta itu mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Kalau di sel elektrolisis kebalikannya. Ya, kalian bisa cermati di sini. Hal yang paling mendasar di sini adalah katode anodenya ya, seperti yang saya bahas tadi. Kalau di Volta pemberian kutub positif dan negatif pada elektrodenya itu, yang mana disebut kutub positif maupun negatifnya itu kan didasarkan atas potensial listrik kedua elektrodenya. Kemarin kalian membandingkan potensial standar reduksinya yang mana yang lebih negatif itu di posisi anode, yang lebih positif di katode. Nah, sedangkan di elektrolisis, pemberian kutubnya itu yang mana positif, yang mana negatif didasarkan atas potensial yang diberikan dari luar. Contohnya, jika kalian menghubungkan elektrodenya dengan kutub positif baterai, maka dia akan menjadi anodenya. Kalau kalian hubungkan dengan kutub negatifnya baterai, ya menjadi katodenya. Tapi dari segi konsepnya masih tetap di anode itu pasti reaksi oksidasi yang terjadi, dan di katode pasti reaksi reduksi yang terjadi. Masih sama, seperti sel Volta. Nah, ini contoh-contohnya, bisa dicermati sendiri. Ya, saya lanjut. Ya, maaf animasinya ini telat ya. Nah, untuk
contoh peristiwa elektrolisis, kalian pasti pernah mendengar electroplating atau pelapisan dengan logam lain. Misalnya juga kalian pernah menyepuh emas, emasnya disepuh, ditambahkan karat emasnya biar lebih berkilau. Atau juga kalian bisa melapisi suatu logam dengan logam lain, namanya electroplating. Nah, di sini contoh peristiwa elektrolisis itu saya ambil adalah electroplating dari sendok. Sendok yang terbuat dari seng misalnya, sendok seng. Yang akan di plating atau dilapisi oleh logam Ag, perak. Nah, di sini menggunakan konsep dari elektrolisis, di mana nanti Ag, peraknya, ditempatkan sebagai anode, dan seng, dalam hal ini adalah sendok, akan diletakkan di posisi katode. Nah, nanti saat elektrolisis sudah dimulai, ketika elektrode itu sudah dihubungkan pada baterai melalui kabel-kabel ini, ya nanti seperti jepit buaya itu, seperti pada saat kalian praktikum fisika, nanti dihubungkan elektrodenya melalui jepit buaya dengan jepit buaya ke sumber powernya ini, baterai. Nah, jadi nanti pada saat elektrolisis sudah dimulai, seperti biasa di anode akan terjadi peristiwa oksidasi dari logam Ag menjadi ion Ag+. Ya, ini sudah saya tuliskan. Oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi melepaskan satu elektron. Kemudian di katode, yang mana di sini sudah ada seng atau sendok itu sendiri, di sini di katode akan terjadi reaksi reduksi. Reduksi dari ion Ag+ itu sendiri dengan menangkap satu elektron yang menghasilkan endapan Ag atau endapan perak. Nah, endapan peraknya inilah yang akan langsung melapisi seng di katode. Yang langsung melapisi sendok itu di katode. Jadi sendoknya akan lebih berkilau karena dilapisi oleh perak. Ya, ini juga salah satu cara untuk mencegah supaya tidak cepat terjadinya korosi atau perkaratan ya, dilapisi oleh logam lain. Nah, kemudian kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi di elektrolisis. Nah, intinya seperti yang saya bilang tadi, di katode pasti reduksi, di anode pasti oksidasi. Cuma di sini di elektrolisis ada yang membedakan, yaitu dari fase elektrolitnya dan dari mana logam tersebut berasal, serta anionnya itu apakah mengandung oksigen atau tidak mengandung oksigen. Nah, kita ambil dulu dari fasenya. Fase elektrolit itu ada fase larutan dan juga ada fase leburan. Leburan ini sebutan lainnya adalah cairan murni atau lelehan. Kemudian kita membahas tentang kationnya dulu. Kation pasti di katode. Kation pasti reduksi, anion di anode pasti oksidasi. Nah, kita bahas di katode dulu reaksi apa yang terjadi. Untuk di katode pasti terjadi reaksi reduksi kation. Kationnya itu bisa terdiri dari dua jenis, yaitu kationnya berasal dari logam golongan utama. Ingat di sini SPU golongan utama itu adalah golongan 1A, 2A sampai 3A. Persebaran logamnya ada di sini 1A sampai 3A. Dan juga logamnya ada yang berasal dari unsur atau golongan transisi 1B sampai 8B persebarannya. Nah, jika dia elektrolitnya fase larutan dan logamnya itu berasal dari golongan 1A, maka yang direduksi adalah air karena potensialnya air itu lebih positif sehingga dia yang direduksi di katode.
Ini reaksi reduksi air H2O. Sudah? Nah, tinggal dicermati saja. Kemudian, jika logamnya itu berasal dari unsur golongan transisi, misalnya dari 1B sampai 8B itu, saya ambil contoh nikel. Maka yang direduksi adalah logam itu sendiri, logam transisi itu sendiri, karena dia yang lebih positif ketimbang air. Ini polanya, pola reduksi dari logam unsur golongan transisi. Misalnya, tuliskan reaksi reduksi dari logam Ni dalam larutan NiSO4. Jadi elektrolitnya ini kan berupa fase larutan ya. Langsung aja kalian buat bahwa nikel sulfat itu di logsnya nikel atau muatannya nikel di sini nanti plus 2. Langsung saja kalian ikuti pola ini, reduksi berarti penangkapan elektron. Nikel 2 plus menangkap 2 elektron jadi nikel. Endapan ya, ini Aki. Itu bedanya. Nah, jika fase elektrolitnya berupa lelehan, maka semua ionnya, baik dari golongan utama maupun transisi, kation maupun anionnya itu tidak ada aturan-aturan seperti ini. Kalau kationnya, baik dia dari utama maupun transisi, semuanya direduksi. Tidak memandang yang mana lebih negatif, yang lebih positif potensial standarnya. Nah, kemudian kalau ion H+, ini reaksi reduksinya di katode ya, reaksinya. Nah, kita bahas di sini reaksi pada anode selanjutnya. Nah, di anode seperti yang saya bilang tadi, kalau di anode pasti anion yang dioksidasi. Anionnya itu ada yang mengandung oksigen, ada yang tidak mengandung oksigen. Nah, kalau yang mengandung oksigen, atom O, berarti anionnya itu sisa asam, misalnya sulfat, SO42-, nitrat, NO3-. Berarti kan ini anionnya mengandung oksigen ya. Nah, karena yang di sini lebih negatif itu adalah air, maka air yang lebih dahulu dioksidasi ketimbang anionnya ini. Jadi kalah dia anionnya ini, yang dioksidasi adalah air. Ini reaksi oksidasi air jika anionnya mengandung oksigen. Jika anionnya tidak mengandung oksigen atau ion halida seperti F, Cl, Bri di golongan 7A ya, halogen, maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri, bukan air, karena ini yang lebih negatif. Ini polanya, 2X- jadi X2 dengan melepas 2 elektron. Gitu ya, anak-anak. Itu bedanya. Nah, ini ada juga ion OH- bagaimana reaksi oksidasinya. Ini yang sudah setara. Maaf, ini salah penulisan indeksnya, harusnya pakai subscript. Ya, jadi kalian sudah mengerti juga pakai subscript ya. Nah, ini adalah penulisan reaksi elektrolisis untuk elektrodo yang inert. Inert itu artinya tidak aktif, seperti platina, karbon, emas. Nah, kalau dia elektrodenya non-inert atau elektrodenya aktif, maka di bagian di elektrode anodenya yang dioksidasi adalah ya elektrode yang non-inert itu sendiri. Misalnya kamu pakai elektrodenya adalah nikel. Nikel itu elektrode non-inert, maka di anode jangan kamu tuliskan oksidasi dari yang lainnya, tapi oksidasi dari logam nikel itu sendiri. Ya, di sini polanya. Pola rumusnya untuk menuliskan reaksi oksidasi dari logam yang non-inert ya. Oksidasi dari logam, sama. Ya, itu ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh. Saya buatkan contoh bagaimana menuliskan reaksi elektrolisis baik dari fase elektrolitnya larutan atau lelehan atau leburan atau cairan, dan juga slide selanjutnya ada yang larutan. Nah, untuk yang fase lelehan, saya ambil lelehan dari KCl, kalium klorida. Pertama, kalian buat dulu reaksi ionisasinya. Seperti biasa, uraikan menjadi ion-ionnya, ion positif dan ion negatifnya. Setelah itu, tentukan atau tuliskan reaksi di katode maupun anodenya. Ingat, katode itu reduksi dari kation, anode oksidasi dari anion. Karena ini lelehan, berarti di katode itu tidak memandang asal muasal logamnya, baik transisi maupun utama, tetap logam itu
kation itulah yang direduksi. Jadi di sini K+ yang direduksi menjadi K, endapan kalium. Ya. Kemudian anoda itu adalah oksidasi dari anion Cl-. Cl- itu teroksidasi menjadi Cl2. Ingat tidak ada Cl. Karena dia molekul yang diatomik harus Cl2. Ya, di sini ada 2 atom Cl, berarti di sini koefisiennya harus 2. Muatan dikirimin 2, maka di sini harus melepas 2 elektron supaya setara. Seperti biasa, kalian setarakan jumlah elektronnya. Di sini yang ditangkap 1 elektron, di sini 2 elektron, maka ini reaksi katodenya dikalikan 2. Nah, ini jadinya dikalikan 2, semua koefisiennya menjadi ini, dan anodenya tetap. Kemudian cari spesi yang sama, 2 elektronnya yang sama dicoret atau disederhanakan sehingga sisa reaksi sel atau reaksi yang bersihnya. Tinggal disalin saja yang mana posisinya yang sama itu dijumlah, posisi berseberangan itu artinya disederhanakan atau dikurangi. Ya. Ya. Saya lanjut untuk fase larutan dengan menggunakan elektrode inert. Nah, contohnya adalah tuliskan elektrolisis dari larutan AgNO3 dengan elektrodenya PT. PT itu inert, platina. Pertama, kalian tuliskan dulu reaksi ionisasi AgNO3 menjadi Ag+ dan NO3-. Kemudian katode reduksi dari kation. Anode oksidasi anion. Nah, katodenya, kalian lihat di sini kationnya adalah Ag+. Ag+ asalnya dari mana? Kan dari unsur golongan transisi ya. Maka yang menang adalah atau yang direduksi adalah logam transisi itu sendiri. Jadi Ag+ yang kamu reduksi, bukan air. Kalau dia logamnya dari golongan utama baru air. Jadi Ag+ menangkap 1 elektron jadi endapan Ag. Kemudian anionnya di anode yang dioksidasi siapa? Nah, karena anionnya itu nitrat, berarti mengandung unsur atom oksigen. Berarti yang menang adalah air, karena air yang lebih negatif. Jadi, kalian tuliskan reaksi oksidasi dari air seperti ini. Sudah? Kemudian, seperti biasa, kalian cari atau setarakan jumlah elektronnya. Di sini ada 1 elektron, di sini ada 4 elektron, maka reaksi di katode kalikan 4. Menjadi seperti ini. Kali 4 koefisiennya semua. Kemudian cari spesi yang sama, dicoret 4 elektronnya, coret. Dapatlah reaksi sel secara bersih. Sama seperti tadi. Sudah? Oke, saya yakin kalian bisa. Ya, kalau sudah, exercise seperti biasa ya anak-anak, dicoba. Silahkan diskusikan, boleh sama teman, boleh sendiri, silahkan bebas. Kita akan bahas setelah ini. Yang masih ada pertanyaan, silahkan gabung di grup, chat pribadi, chat grup, boleh. Senyamannya kalian, saya masih selalu standby dengan chat-chat kalian ya. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja, selamat belajar.